رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقل أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على محمد واحفظ لنا من تبع الخير والخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المعتكفون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الحديث أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajib hukumnya dalam situasi dan kondisi apapun, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan yang kedua kalinya, dalam kesempatan ini pula kita maksimalkan kecintaan dan mahabbah kita kepada kasih Allah, kepada nurul ta'limnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada makhluk yang paling mulia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya patutlah kita membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dan harapan kita untuk mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Di mana syafaat beliau adalah salah satu di antara syafaat yang paling besar nanti setelah syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati lil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan satu dosa-dosa besar ketika dia semasa dia hidup di dunia ini. Oleh karenanya maka pantas bagi kita semua untuk mengandangkan, pantas bagi kita semua untuk meningkatkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya dalam kesempatan ini pula kita maksimalkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ta'abudan kita, sebagai bentuk ta'abudan kita kepada Allah, sebagai bentuk hayaan minallah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh Sayyidah Aisyah, "Mada tatakallam hada ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Fala akuna abdan syakur." Wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau begitu bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah? Hatta tawarramat sebagaimana hingga berkat kedua kulit beliau saking banyaknya melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Rasulullah, apalah abdan syukur, aku ingin dianggap oleh Allah, aku ingin dipuji oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tingkatan Rasulullah sebagai utusan Allah, tingkatan Rasulullah sebagai kekasih Allah itu masih tidak mau meninggalkan yaitu sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Allah, salah satunya di surah Tuhan. Apalagi kita, dalam kesempatan ini pula kita gunakan untuk merefleksikan diri kita. Sudah berapakah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa banyak ibadah kita yang telah kita lakukan, mulai kita mengiakan bagaimana ajaran agama? Sudah berapa banyak amaliyah kita, mulai kita faham akan ajaran agama? Pantaskah kita menerima sebuah anugerah besar kalau dibandingkan dengan amaliyah yang kita lakukan? Maka satu-satunya cara ketika kita merefleksikan diri kita yaitu dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 7 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang mana nanti akan diselamatkan oleh Allah, di mana 7 golongan ini nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sabahatun afarin yudhilluhumullahu tahta dhilla arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama yaitu imamun adilun. 7 golongan di antara yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengerti anak buahnya, pemimpin yang bisa mengerti rakyatnya, pemimpin yang bisa memahami. Dia bukan hanya sebagai gagahan untuk menjadi seorang pemimpin, akan tetapi dia harus paham
tapi dia harus mengerti bagaimana kondisi dan anak buahnya. Bahkan sampai dicontohkan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya ketika ada salah satu dan salah satu dari rakyat dari Irak, dan seorang penduduk Irak mengatakan ingin bertemu dengan Sayyidina Umar karena ingin meminta satu keadilan, di mana seorang laki-laki ini mengalami satu ketidakadilan. Pada saat itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz yang mempunyai rumah yang akan dibangun di lahan yang akan dibangun masjid. Maka pada saat itu pula dia tidak mau, dia menginginkan satu keadilan dan pergilah dia kepada Sayyidina Umar. Setelah sampai di kota Makkah dia mencari Sayyidina Umar. Bertemulah seorang laki-laki ini di bawah pohon kurma. Ketika ditanya, siapakah engkau wahai laki-laki, kata Sayyidina Umar, aku dari Irak yang ingin bertemu dengan khalifah, yang ingin bertemu dengan seorang presiden yaitu Sayyidina Umar. Ada apa keperluan? Aku ingin mencari keadilan karena aku mengalami satu kezaliman, karena aku mengalami satu ketidakadilan di tempatku sana. Siapa gubernur pemimpinmu? Pada saat ini gubernur saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Maka orang yang menjawab, aku mempunyai sebidang tanah yang akan dibangun masjid, yang akan dibangun tempat ibadah. Dan pada saat itu pula mereka dengan semena-mena, tidak melalui perundingan yang bijak, langsung saja rumah peninggalan orang tua langsung digusur. Lalu apa agama? Kata Sayyidina Umar, agama aku mohon maaf, agama adalah Yahudi. Maka pada saat itulah, terus untuk apa kamu menginginkan dan ingin bertemu dengan Sayyidina Umar? Aku ingin minta sebuah keadilan. Apa kata Sayyidina Umar? Coba ambil tulang di tempat sampah itu. Maka diambillah tulang di tempat sampah itu, dan Sayyidina Umar mengeluarkan pedang lalu digarislah lurus pada tulang tersebut. Maka semakin bingunglah orang ini. Kembalilah dan berikan tulang yang aku garis dengan pedang ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka kembalilah orang ini. Namun sebelum kembali dia bertanya, siapakah engkau wahai seorang laki-laki? Maka dia menjawab, akulah Umar bin Khattab. Maka gemetarlah dia, sudahlah, apa-apa, kembali kamu ke kota sana dan berikan ini. Sesampainya di kota Irak sana, tulang ini diberikan pada Umar bin Abdul Aziz dan disampaikan kepada beliau. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Apa ini? Ini pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu semua tim pembangunan, tim panitia masjid dipanggil semua oleh Umar bin Abdul Aziz. Hentikan pembangunan masjid dan dirikan rumah milik orang Yahudi tersebut. Semakin bingung orang ini dan mengatakan, apa yang terjadi wahai Umar bin Abdul Aziz? Ini adalah pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa aku harus berlaku adil, baik itu untuk orang muslim maupun orang non muslim. Seketika itu juga, maka seketika orang Yahudi mengetahui ada apa itu. Kalau begitu, sudahlah, bangun terus masjid ini. Aku relakan masjid ini. Aku berikan tanahku untuk pembangunan masjid ini, dan aku akan bersaksi bahwa saat ini aku akan masuk Islam. Dan pada saat itulah dia membaca syahadat, bersaksi menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itulah keadilan yang diberikan oleh Sayyidina Umar sebagai bentuk seorang pemimpin. Maka keadilan ini menjadi kunci utama bagi seorang pemimpin. Yang kedua yang akan mendapatkan naungan oleh Allah, wasyabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala, dan seorang pemuda yang begitu bersemangat untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda yang begitu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak melarang seorang pemuda untuk berkarir. Islam tidak melarang seorang pemuda untuk bekerja. Islam tidak melarang seorang pemuda untuk menentukan arah dan cita-citanya.
namun demikian dia tidak boleh lepas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ikhtiar dohiriyah wajib, namun jangan lupa ikhtiar batin yang harus juga ditekankan lagi, karena yang bisa menentukan apapun yang terjadi dalam diri kita dan kehidupan kita, bagaimanapun juga tetap berada pada qadarullah, tetap berada pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memproses, kita hanya bisa menentukan, namun ketentuan terakhir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan Allah, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fa'adat 'ainahu dam'an min khasyatillah. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang mana di tengah malam dia bangun, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Di saat semuanya tertidur pulas, di saat semuanya tertidur dan berselimut pulas, maka dia bangun di tengah malam. Dia menempelkan dirinya kepada Allah, menyandarkan semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Syafi'i mengatakan ada sa'atul munaji fiha rabbah. Ada satu saat yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atul yakhlu bidil jalali wal ikram. Dan ada satu waktu yang digunakan oleh seseorang untuk menyendiri dan hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan, sehingga kita pada akhirnya akan dianggap oleh Allah, akan dipuji oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dalam arti kata kita bisa istiqomah dalam melakukan satu ketakwaan, istiqomah dalam melakukan satu kebaikan demi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang solehin, sebagaimana Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi hamba yang solehin. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan anak turun kita dijadikan oleh Allah menjadi anak turun yang soleh, sebagaimana Nabi Ismail yang dijadikan oleh Allah sebagai anak turun yang soleh dari anak turun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari min fitnatid dajjal, min fitnatid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, al-mun'im ala ma aqa'ahu wa tabarakahu, al-muntaqim mimman khalafahu wa asah, alladhi ya'lamu ma adhara wa ma akhfa, al-mutakaffil bi awsaqi ibadihi fala yasfu ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan yashhadu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sholatan wa salaman daimaini mutalazimaina ila yaumil ba'ts wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من جميع السلاح بحق محمد وبشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم يا حق الله وحق الله أكبر، الله الصمد، لا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Rabb, ampunilah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah. Kami sadar banyak melakukan kekhilafan dan kesalahan kepadamu ya Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memaafkan dan mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami min fitnatil dajjal wa min fitnatil dunya wal akhirah, dan selamatkanlah ya Allah khususnya anak-anak kami, keimanan anak-anak kami dan keimanan dan ketakwaan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, dan anak-anak kami untuk selalu beriman yang hakiki kepadamu, untuk selalu bermahabbah kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila sudah waktunya Rahim, kau ambil dan kau cabut ya Rabb, ambil dan cabut arwah kami ketika kami rukuk dalam sholat, ambil dan cabut arwah kami ya Rabb ketika kami sujud dalam sholat, ambil dan cabut arwah kami ya Rabb ketika kami amar ma'ruf nahi munkar, ambil dan cabut arwah kami ya Allah ketika kami tilawatil Quran, ketika kami sholatul lail, ketika kami berbakti kepada orang tua kami, ketika kami bermahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله